Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para mahasiswa program studi hukum keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Muhammad Soeharto MH. Seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang berkaitan dengan hukum tata negara ada hubungannya dengan eh, pemisahan kekuasaan negara dan lain sebagainya secara ketatanegaraan Indonesia yang sudah pernah kita singgung. Di pertemuan ini insya Allah akan kita kaji terkait dengan bagaimana sih sebetulnya tentang kekuasaan itu sendiri atau kekuasaan negara secara umum, begitu ya. Bagaimana teori kekuasaan negara itu didapatkan dari mana, asal muasalnya bagaimana, dan unsur apa yang menjadi standar dari kekuasaan itu sendiri. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita awali seperti biasanya bahwa di perkuliahan saya akan dimulai dengan tawasul kepada para masyayikh sebagai penciri dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2 sebagai kampus berbasis pesantren begitu. Baik, lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati murabbi ruhina wa masyayikhina Iji Muhammad Nasrul Yadamani wa usulihi wa furu'ihi wa talamidihi wa masyayikhihi syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dilanjut bahwa sebetulnya kalau berbicara tentang teori kekuasaan negara, kita juga harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan relasi kekuasaan, begitu ya. Jadi relasi kekuasaan itu selalu dihadapkan pada dua hal. Yang pertama, bahwa yang namanya setiap relasi itu sendiri atau hubungan itu sendiri adalah ada pasti di dalamnya unsur kekuasaan. Artinya setiap relasi itu pasti ada kekuasaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apabila kita dalam suatu organisasi tertentu, ya, apalagi organisasi negara, itu harus ada yang jadi pemimpinnya, harus ada yang jadi penguasa negaranya dalam arti pemerintahannya, begitu, yang berwenang. Sehingga itu disebut sebagai relasi yang di dalamnya ada suatu kekuasaan negara. Begitu. Karena kita tahu suatu negara bisa berdiri apabila memenuhi syarat dan unsurnya. Salah satunya itu adalah pemerintah yang sah yang berkuasa dalam arti yang memiliki kewenangan. Baik, selanjutnya berkaitan dengan relasi kekuasaan itu sendiri ya. Jadi setiap relasi itu juga adalah sebetulnya merupakan relasi kekuasaan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap relasi itu tidak hanya ada kekuasaan, tapi antar relasi itu pasti ada keterkaitan kekuasaan dengan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Tentang kekuasaan individu yang satu dengan individu yang lain. Begitu. Kekuasaan presiden dengan kekuasaan oleh jaksa agung misalnya. Nah, itu juga pasti relasi tersebut adalah relasi kekuasaan dalam arti kewenangan. Sejauh mana presiden berwenang dan sejauh mana jaksa agung itu juga memiliki kewenangan. Begitu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, begitu. Jadi relasi kekuasaan itu adalah yang paling inti dari kekuasaan berdasarkan dari relasi itu sendiri. Yang selanjutnya bahwa yang dikatakan sebagai kekuasaan itu juga seseorang yang ingin menunjukkan bahwa dirinya
itu berhak atau berwenang dalam suatu relasi kekuasaan yang sudah kita bahas, harus memiliki literasi kekuasaan itu sendiri. Ya. Jadi itu sangat penting. Nah, literasi tentang kekuasaan itu untuk siapa sebetulnya? Bahwa yang dikatakan sebagai power literasi atau literasi power itu penting untuk siapa saja. Tidak hanya dimiliki oleh presiden saja, tidak hanya dimiliki oleh gubernur saja, begitu. Tapi oleh siapa saja yang memiliki literasi kekuasaan itu berhak untuk mendapatkan itu. Masyarakat tentunya itu juga pasti harus memiliki literasi power. Nah, kenapa kita semua atau siapa saja itu boleh memiliki literasi power? Karena ada tujuan begitu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk mendemokratiskan kuasa. Jadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia misalnya itu ada yang namanya sistem demokrasi, begitu. Nah, agar kekuasaan itu bisa ditempatkan sesuai dengan kewenangan atau tugas dan pokoknya agar pas, yaitu harus mendemokratiskan kuasa. Artinya biar kekuasaannya itu tidak semena-mena. Itu yang pertama tujuan dari literasi power. Kemudian yang kedua tujuannya lagi adalah agar tidak menjadi korban kuasa. Hal demikian juga sudah bisa sering kita lihat ya di dunia permukaan atau contoh di dalam Indonesia ada judgement terkait dengan bagaimana hukum itu misalnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ada istilah seperti itu yang menggambarkan terkait dengan korban atas kewenangan yang sewenang-wenang atau yang semena-mena tanpa adanya demokratisasi dalam literasi power begitu. Jadi agar kita terhindar dari korban kuasa, ya maka kita harus memiliki literasi power. Kemudian kepentingan literasi kekuasaan itu juga untuk menjaga moralitas kekuasaan. Itu adalah hal yang paling inti ya di dalam demokrasi di Indonesia begitu, di mana meskipun ada kebebasan di dalamnya tapi juga harus menjunjung tinggi nilai moralitas kebangsaan. Itu sangat penting. Sehingga tatanan dari kenegaraan kita Indonesia nantinya akan menjadi negara yang betul-betul berwibawa di mata dunia, kira-kira seperti itu. Baik ya, sementara begitu sebelum kita lanjut, kira-kira bisa dipahami ya Mas dan Mbak ini mahasiswa begitu. Baik, kalau begitu kita lanjutkan yang selanjutnya terkait dengan teori kekuasaan negara. Apa pengertian sebetulnya dari kekuasaan itu sendiri? Oke. Bahwa dikatakan dari keterangan dari dosen ilmu politik dari UGM, yaitu menggambarkan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan untuk memenuhi kehendak diri. Jadi ada kemampuan di dalamnya. Kemampuan itu juga identik dengan keterampilan. Begitu. Kemudian kehendak tersebut adalah bisa menjadi kehendak diri, bisa individual maupun kolektif. Begitu. Jadi bisa juga institusi, perusahaan ataupun negara. Jadi kehendak itu tidak hanya terbatas kepada individu seperti kita sebagai manusia. Tapi kelompok juga bisa memiliki kehendak diri. Negara juga bisa memiliki kehendak diri. Organisasi internasional juga bisa memiliki kehendak diri. Kemudian kehendak itu yang seperti apa? Kehendak diri itu yang seperti apa? Kehendak diri itu walaupun pihak lain tidak menginginkannya dan juga tidak menyukainya bahkan menolaknya. Begitu. Itu pengertian kekuasaan. Kekuasaan secara umum begitu ya. Jadi suka atau tidak suka seseorang ketika memiliki kemampuan untuk memenuhi kehendak diri yaitu dikatakan sebagai kekuasaan. Selanjutnya lalu pendekatan atau instrumen dalam kekuasaan itu apa yang dibutuhkan? Jadi yang pertama itu adalah instrumen koersif, yaitu ada kekuatan untuk memaksa.
gitu, show of force, kira-kira bahasa hukumnya itu seperti itu. Jadi hukum ya juga lembaga hukum juga harus memiliki instrumen koersif misalnya seperti itu. Kemudian ada instrumen persuasif, adalah persuasi untuk memperoleh kerelaan ya. Jadi selain memaksa juga ada cara di dalam pendekatan kekuasaan itu adalah untuk memperoleh kerelaan begitu. Kemudian yang nomor tiga atau yang terakhir, pendekatan dalam mendapatkan instrumen kekuasaan adalah instrumen dependensi, membangun ketergantungan begitu. Jadi orang yang sudah terkenal misalnya sebagai individu yang peduli begitu, kepedulian, kemudian kasih sayang, sebagai nilai moralitas yang tadi itu pasti akan mampu untuk membangun ketergantungan baik secara individu maupun secara organisatoris. Oke. Yang selanjutnya ada sumber kekuasaan. Jadi dari mana kita bisa memiliki kekuasaan itu sendiri? Paling tidak ada dua hal ya. Apabila kita ingin memiliki kekuasaan dalam arti negara memiliki kekuasaan, pemerintah memiliki kekuasaan, lembaga-lembaga kepolisian memiliki kekuasaan, lembaga independen juga memiliki kekuasaan. Paling tidak yang pertama harus mampu melahirkan daya kuasa begitu. Artinya melahirkan daya kuasa itu harus ditunjukkan dengan sistem dan mekanisme peraturan terkait dengan batas kewenangan kekuasaan dan sejauh mana memiliki kewenangan dalam mengelola kekuasaannya begitu, atau menempatkan atau menggunakan kekuasaannya begitu. Jadi ini sangat penting ya, karena kalau sudah memiliki kewenangan dan tidak dilahirkan atau ditunjukkan, itu artinya sumber kekuasaan tidak akan pernah terjadi begitu. Kemudian yang kedua, daya kuasa itu tergantung kualitas dan kuantitas sumber kekuasaan. Oke. Jadi tidak hanya kualitas, tapi kuantitas juga penting karena ada istilah bahwa orang yang memiliki power belum tentu punya poin, gitu. Begitu. Tapi juga belum tentu orang yang memiliki poin itu sudah pasti punya power, itu belum tentu. Maka yang diperlukan dalam misalnya untuk memimpin negeri Indonesia ini juga diperlukan orang-orang di samping memiliki power juga harus memiliki poin. Agar semuanya itu tujuan negara misalnya itu bisa terwujud sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara dan Pancasila. Begitu kira-kira. Baik, untuk materi akhir dari tentang teori kekuasaan negara ini, paling tidak kita harus mengenal minimal ada 5 sumber kekuasaan ya. Jadi sumber itu ya sumber kekuasaan itu juga ada unsur yang realnya itu apa kira-kira. Misalnya sebuah negara seperti Indonesia juga harus memiliki 5 sumber kekuasaan minimal. Yang pertama adalah kekuatan fisik. Ya, kita harus memiliki batas wilayah negara misalnya. Begitu. Terus kemudian secara fisik juga kita mampu di dalam pertahanan misalnya memiliki sistem alutsista pertahanan negara yang mumpuni misalnya, apalagi yang dengan teknologi-teknologi yang terbarukan begitu. Itu akan memunculkan sumber kekuasaan dari segi fisik begitu. Dan juga tentunya dari SDM ya, SDM dari manusianya. Itu tidak kalah penting, apalagi dalam tahun-tahun ini adalah tahun yang berorientasi kepada pengembangan SDM. Yang kedua ada legitimasi legal dan ini pasti. Jadi jangan sampai negara kita Indonesia itu mudah untuk dirongrong. Misalnya batas wilayah negara kok masih sering dipermainkan oleh negara lain yang kita sendiri atau Indonesia misalnya tidak tegas untuk untuk mengklaim bahwa
wilayah tersebut adalah wilayah milik Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan yang selanjutnya ada kekuatan ekonomi. Ini tentu ya bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak butuh dengan kekuatan ekonomi. Tentunya kekuatan ekonomi menjadi sangat penting dalam memunculkan sumber kekuasaan itu sendiri. Yang selanjutnya ada legitimasi sosial, ini juga tidak kalah penting meskipun sudah memiliki ekonomi yang tinggi, kekuatan fisik yang tinggi, tapi apabila ketika sosialnya rendah, tidak ada saling bergandeng tangan, itu pasti akan tercerai berai, akan memikirkan dirinya sendiri, tidak akan mampu melaksanakan atau mewujudkan tujuan dari suatu negara, misalnya kalau dalam konteksnya negara. Terus kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah merespon kekuatan iptek ya, ini atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang banyak alutsista juga itu berbasis iptek dan lain sebagainya, senjata biologis dan lain sebagainya. Dan di dalam dunia pendidikan juga sama, pendidikan yang berbasis iptek juga banyak, misalnya ada sumber-sumber seperti ChatGPT, AI dan lain sebagainya itu yang lebih canggih dan lain sebagainya itu adalah bukti bahwa kekuatan iptek itu bisa memunculkan atau bisa menjadi titik dari sumber kekuasaan. Begitu. Kurang lebih itu dulu ya. Kemudian nanti kita bisa melanjutkannya dengan sesi diskusi apabila waktu memang masih tersedia. Kurang lebih itu dulu. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.